Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 dari Ketenagakerjaan ingin mempresentasikan tentang PPT kami yang berjudul Eksploitasi Anak. Perkenalkan, nama saya Faris Kusma Alfayat, NPM 279. Saya Atatila Eston, NPM 260. Saya Dimas Satria Ramadhani, NPM. Saya Radiananda Naufan Herlambang, NPM 344. Oke, selanjutnya yang pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang adalah anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan cita-cita bangsa. Mereka harus diberikan arah yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dari si anak, diantaranya adalah perkembangan fisik dan jiwa emosinya yang belum stabil, mudah tersinggung, dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada. Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan eksa atau seksual. Exploitation of children adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan, sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut. Rumusan masalah dari PPT kami sekarang adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan eksploitasi anak. Yang kedua, bagaimana upaya pencegahan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang melindungi anak dari eksploitasi anak dan upaya serta peran apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah eksploitasi pekerja anak. Berdasarkan tinjauan literatur, kami mencapai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, eksploitasi anak sering sekali di Indonesia dan semakin diperhatikan dan dilakukan bahkan oleh organisasi terkecil sekalipun. Perlindungan anak dari praktik eksploitasi pekerja anak harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melindungi dan memelihara hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Demikian pula sebagian dari praktik perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas kepada anak-anak, antara lain untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan tepat sasaran. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak undang-undang dan peraturan pemerintah daerah lainnya untuk mencegah eksploitasi anak sebagai tenaga kerja. Ada banyak landasan hukum yang melindungi anak, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjaan anak? Kontekstualisi berarti bahwa undang-undang tersebut harus terus mengalami perbaikan, diselesaikan sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga harus diperkuat oleh masyarakat, terutama mereka yang berpotensi menjadi korban eksploitasi atau dalam hal ini khususnya pekerja anak, agar mereka mengetahui hak-hak apa saja yang mereka miliki. Kita perlu menciptakan kesadaran hukum dalam arti mengetahui dan menyadari apa yang kita miliki tentang bahaya yang menanti mereka. Definisi eksploitasi anak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI adalah pendayagunaan atau pengusahaan, namun dapat pula bermakna pemanfaatan dengan cara memeras pihak lain demi keuntungan pribadi. Secara umum, eksploitasi dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak terpuji, terutama yang jika melibatkan
perilaku menempatkan kepentingan pribadi di atas hak-hak yang dieksploitasi. Dalam konteks tertentu, eksploitasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi, namun apabila dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak pihak yang dimanfaatkan, tindakan ini menjadi tidak etis. Lanjutan definisi eksploitasi anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, diartikan sebagai tindakan yang memanfaatkan anak baik secara ekonomi maupun seksual untuk keuntungan pribadi dengan cara memaksakan anak melakukan aktivitas tertentu yang menguntungkan pelaku. Perbuatan ini seringkali mengabaikan hak-hak dasar anak seperti hak atas pendidikan, pengasuhan waktu bermain, serta pengembangan minat dan bakat. Eksploitasi anak tidak hanya mencederai aspek fisik tetapi juga psikis anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap masa depan mereka. Bentuk-bentuk eksploitasi anak. 1. Eksploitasi anak. 2. Eksploitasi seksual. 3. Perdagangan anak atau trafficking. Yang keempat, perangrutan anak sebagai tentara atau pasukan bersenjata. Yang kelima, eksploitasi dalam pariwisata seksual. Pelanggaran HAM dan hak anak. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan hak-hak anak adalah isu serius yang memengaruhi kehidupan banyak individu, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Kedua, pelanggaran HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang. Pelanggaran HAM terjadi ketika seseorang atau kelompok dirampas hak-haknya secara tidak adil atau manusiawi. Ketiga, kekerasan fisik dan penyiksaan. Perdagangan manusia melibatkan eksploitasi orang untuk keuntungan ekonomi, termasuk perbudakan modern. Diskriminasi, penahanan tanpa proses hukum. Dampak pelanggaran hak anak. Pelanggaran ini dapat menyebabkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius, seperti trauma, kehilangan masa depan, dan ketidakmampuan untuk berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dan penanganan. Yang pertama, kesadaran masyarakat, edukasi tentang HAM dan hak anak. Kedua, penegakan memastikan pelanggaran hukum bahwa diproses melalui jalur hukum. Yang ketiga, kerjasama internasional, mendukung upaya global untuk menghapuskan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Yang keempat, perlindungan sosial, program pemerintah dan organisasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran hak. Faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor utama penyebab eksploitasi anak. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga terkadang memaksa anak-anak untuk ikut mencari rezeki demi membantu perekonomian keluarga. Selanjutnya ada faktor pendidikan, di mana pendidikan sangat mampu mempengaruhi karakter dan masa depan seorang anak. Faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yang seolah-olah memperkuat keterbatasan akses pendidikan. Selanjutnya ada faktor lingkungan, di mana anak-anak yang tinggal di lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial yang kurang teratur sangat rentan untuk mempengaruhi tingkat eksploitasi anak. Faktor ini juga dipengaruhi dan diperkuat oleh faktor ekonomi. Yang terakhir ada faktor sosial budaya, di mana lingkungan sosial yang kurang teratur dan orang tua yang mengalami tekanan ekonomi sangat memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi anak. Selanjutnya ada lemahnya pengawasan orang tua,
di mana faktor ini merupakan celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi anak secara tidak langsung dan tidak menyadari anak-anak mereka. Yang ketiga, selanjutnya kurang kepedulian masyarakat dan pemerintah, di mana eksploitasi anak juga dapat terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah yang bersifat apatis dan cenderung memberikan stigma negatif kepada korban eksploitasi anak. Yang terakhir, lemahnya penegakan hukum. Faktor ini menjadi salah satu akar masalah eksploitasi anak di Indonesia. Permasalahannya kurangnya beberapa seperti personil, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga rendahnya kemampuan ketika menangani kasus eksploitasi anak. Upaya pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat, yang pertama, membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak di keluarga, sekolah, dan komunitas. Yang kedua, mengajarkan anak-anak tentang hak mereka dan cara melindungi diri. Yang ketiga, mendukung organisasi dan inisiatif yang melindungi anak-anak. Lalu ada peran pemerintah, yaitu menyusun undang-undang dan peraturan yang melarang eksploitasi anak. Yang kedua, menegakkan undang-undang tersebut dengan ketat. Yang ketiga, memberikan layanan yang komprehensif bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi. Studi kasus eksploitasi anak di Indonesia. Studi kasus pertama yaitu eksploitasi seksual anak di dunia daring. Pada 2023, Ekspat Indonesia melaporkan maraknya eksploitasi seksual anak melalui platform digital. Anak-anak sering dieksploitasi melalui aplikasi seperti Bigo Live, di mana mereka dipaksa atau dimanipulasi untuk menyediakan konten eksplisit dengan imlan, hadiah, digital atau transfer uang. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di internet. Laporan ini juga mencatat bahwa sebagian besar anak menghabiskan waktu rata-rata 5 jam sehari menggunakan internet yang meningkatkan resiko paparan pornografi dan eksploitasi daring. Studi kasus 2 yaitu kasus eksploitasi anak di sektor ekonomi. KPAI mengungkapkan bahwa banyak anak di bawah umur dieksploitasi untuk bekerja secara ilegal, baik di sektor informal seperti pengamen jalanan atau maupun dalam pekerjaan rumah tangga. Beberapa kasus juga melibatkan anak-anak yang dijadikan objek prostitusi karena tekanan ekonomi keluarga dan kurangnya perlindungan hukum terhadap mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kelompok kita adalah eksploitasi anak adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, baik dari berbagai pihak maupun masyarakat dan keluarga dan lembaga pendidikan harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Dengan adanya undang-undang yang kuat, implementasi yang konsisten, dan peningkatan masyarakat, mengurangi kesadaran Indonesia dapat bahkan menghilangkan praktik eksploitasi anak, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.